Shalom Ogeyers. Boleh dong sekali lagi tapi dengan lebih antusias lagi ya. Shalom Ogeyers. Wah, di bulan yang baru ini kayaknya Ogeyers kita juga punya semangat yang baru nih Kak ya. Benar banget Vera. Dan kita juga gak lupa mau menyambut bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama dengan kami. Apakah ada? Boleh dong dilambaikan tangannya. Apakah ada? Wow, puji Tuhan Vera. Ogeyers di tempat ini ditemukan setia. Kalau gitu langsung aja mari kita sambut teman-teman yang baru pertama kali hadir dengan sambutan hangat Kasih Gereja kita dalam 1, 2, 3. Welcome home. Bagi teman-teman yang nanti mau bertanya seputaran CG, boleh nanti setelah pulang ibadah mengunjungi Welcome Lounge. Di sana akan ada tim Welcomers yang akan menjelaskan kepada teman-teman seputar CG. Sebentar aja, hanya sekitar 3-5 menit. Nah Verel, sekarang kan memasuki bulan yang baru ya? Bener Kak? Kita harus punya semangat yang baru gak sih? Harus dong. Iya kan? Nah, karena kita memasuki bulan yang baru, aku juga ngerasa Ogeyers kita nih punya semangat yang baru juga nih. Benar. Jadi aku juga gak sabar mau ngajak Ogeyers untuk ikut hal yang seru-seru nih Kak. Main seru-seru kita ya. Seru-seru. Tapi sebelum itu Ogeyers boleh dong bangkit berdiri dulu. Oke, jadi kita bakal main game simple tapi butuh konsentrasi dan butuh fokus nih teman-teman. Nah, rulesnya gimana Verel? Nah, jadi kalau misal greeter bilang 1, Ogeyers jawabnya Oi. Nah, kalau greetersnya bilang 2, Ogeyers harus jawab iya. Selanjutnya kalau kita bilangnya 3, Ogeyersnya jawab Asik. Oke ya Ogeyers, paham semua ya? Kalau gitu aku mau dengar dulu dong sorak-soranya bagi yang ready untuk main game ini. Wow, udah pada ready nih Verel, langsung aja mulai. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Oh iya, asik. 2, 2, 3, 3. Iya, asik, asik. Oke, ini terakhir ya, harus fokus ya. Fokus nih. Fokus. 2, 2, 3, 1, 2. Oh. Wah. Keren. Oke. Tepuk tangannya dong. Oke. Kalau gitu teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali karena kita mau mendengar beberapa informasi. Nah, jadi berhubung kita masuk di awal bulan yang baru di minggu pertama, buat Ogeyers atau teman-teman yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan, boleh banget dengan cara untuk mengambil amplop yang ada di area entry hall di depan pintu masuk. Atau nih Kak, kalau misalnya teman-teman kita mau yang cashless aja nih, gimana tuh Kak? Nah, bisa juga menggunakan cashless ya Verel dengan cara scan kris yang ada di atas kotak persembahan. Dan bagi Ogeyers yang punya teman-teman, punya keluarga atau kerabat dekat yang mau melanjutkan studi di luar kota atau di luar negeri, jangan khawatir karena kita masih bisa menghubungkannya dengan komunitas rohani. Melalui apa Verel? Melalui AOG Hub. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya atau keluarganya, kenalannya yang kuliah, sekolah atau kerja di luar kota, luar negeri, boleh banget melalui scan barcode yang tertera pada layar. Bener banget Verel. Nah, kayaknya teman-teman udah gak sabar nih memulai ibadah. Kita langsung berdoa aja kali ya. Ayo kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan ya Tuhan. Kami Tuhan ingin memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami udah siap Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Agar Tuhan setiap firman disampaikan Tuhan dapat jatuh ke tanah hati yang subur Tuhan dan berbuah di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama putramu Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Senam pagi di pasar buah. Ketemu kakek membawa tongkat. Selamat beribadah and this is Army of God. Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama.
gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik, kita bersatu di dalam Dia. Shalom Army of God. Yang di belakang mari sama-sama bangkit berdiri kita memuji Tuhan. Woo! Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. You're giving me so many reasons. I've got to praise again. Sing! 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Woo! Come on, Army of God, sing with me. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. Angkat kedua tangan muda, katakan, you giving me so many reasons. Jump, jump, jump. Joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Come on, clap your hands. Woo. Oh. Mari sama-sama kita deklarasikan, amin. Sing. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Sing. I will rejoice and be glad in it. Hey. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on, jump. Woo! Come on, I'm your God, sing. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. Sing. This is the day that the Lord has made. Sing. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice. Come on, one more time.
memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru dalam hatiku. Amin. Ku bersorak memuji namamu. Say what? Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Haleluya. Sing it one more time, teenagers. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Mari angkat tanganmu, say. Kau taruh aku baru dalam hatiku. Mulut kami bersorak bagi namamu Tuhan. Memuji namamu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Come on, clap your hand up real fast. Woo! Mari kita menari buat Tuhan, come on. Mari angkat jempolmu, teenager. Dari depan sampai belakang, kita menari bagi nama Yesus. Amin. Siap-siap. Mari sama-sama sorakan. La, 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 la. Amin. Haleluya. La, 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Mari sama-sama angkat jempol yang lagi ke atas. Come on. Come on. La, 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 la. Say what? Mari sorakan. Sekali lagi dong. Amin. Rohmu hadir di sini. Army of God, katakan kepada kanan kirimu, mari kita bersorak sama Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Sing bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Come on, I'm God, sing it. Amin. Darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, penyamat yang bangkit dan hidup. Angkat kedua tanganmu dan katakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Mari semuanya melompat bagi Tuhan, bersorak, katakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Katakan masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari sama-sama bertepuk tangan. Bersama Tuhan kita bersorak, amin. Bersama Tuhan kita menang. Kita deklarasikan dengan iman kita, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Come on, sing it. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan sekali lagi. Come on, army of God. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Sing masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu di tempat ini Tuhan. Kau baik, kau sungguh baik atas hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami, biar hanya Engkau yang dimuliakan. Haleluya. From creation to the cross, you've planned redemption for the lost. Your blood has cleansed us all,
saving us from the fall. Jesus, Jesus, forever you reign victorious, the Lamb of God upon the throne. Yours is the glory, oh yours alone. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Haleluya. Thank you, Lord. Your kingdom has no end. Your word forever stands. And that has not grieved on you, Lord, you make all things new. Mari panggil nama Yesus, Jesus, Jesus, forever you reign victorious, the Lamb of God upon the throne. Yours is the glory, all yours alone. Mari sama-sama angkat tanganmu, panggil nama Yesus, Jesus, Jesus, forever you reign victorious, the Lamb of God upon the throne. Yours is the glory, all yours alone. Forever you alone, God. You alone, Jesus, Jesus. Forever we worship you. We worship you, God. Jesus, Jesus, forever you reign victorious, the Lamb of God upon the throne. Yours is the glory, all yours alone. Mari serukan lebih lagi, Jesus, Jesus, amen. Jesus, forever you reign victorious, the Lamb of God, upon the throne. Yours is the glory, all yours, the Lamb of God, the Lamb of God upon the throne.
besar, namamu mulia, namamu besar di tempat ini. Oh Tuhan, sungguh kami menyembahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sebab kau besar, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Terima kasih, kau baik, kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, kau sungguh baik oh Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu teenagers. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Thank you Lord, thank you Lord. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. There is no one like you Lord. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, Amen. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. 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 Dan Kau begitu mengasihi kami. Ajar kami apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada hal lain yang kami kejar dalam kehidupan ini. Untuk karakter kami semakin serupa dengan Kristus.
untuk hidup kami dan semua yang kami lakukan menyenangkan hatimu, sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup dalam rancangan-Mu. Hati kami terbuka, bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan tolong untuk kami bisa fokus, enggak ke distract dengan hal-hal yang lain, tapi sungguh-sungguh khususkan waktu ke depan, tidak miss satu detik pun. Kami khususkan waktu ini Tuhan untuk Tuhan berbicara. Urapi hati jemaat, tanah hati yang baik yang akan berbuah berkali-kali lipat dari kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan kami mengucap syukur, nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Weekend ini sangat spesial karena semua AOG ibadah bareng-bareng, streaming dari semua wilayah di Surabaya maupun di luar Surabaya maupun di luar Indonesia, di mana ada Army of God. Kita sedang bersatu dalam hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangan, katakan welcome home. Sekali lagi katakan welcome home. Silakan duduk semuanya. Dan juga Army of God yang ada di mana-mana, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Kita sedang ada dalam hadirat Tuhan yang tidak memisahkan kita walaupun jaraknya nggak bareng-bareng dalam satu ruangan. Tapi kita bersama-sama dan kita akan bergerak maju melakukan apa yang Tuhan mau lakukan di Army of God. Amin. Tuhan taruh di hati Pastor Mac khususnya di weekend ini dan didengar oleh semua Army of God. Ya, yang ada di mana-mana. Tuhan taruh di hati saya untuk mengajarkan tentang Musa. Ya, kalau misalnya kalian udah lihat di sosial medianya kita tentang preview ibadah bulan Juli ini, kita akan membahas pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Jadi, kenapa tidak kalau misalnya kalian bisa belajar terlebih dahulu atau baca chapter-chapter di Alkitab tentang tokoh-tokoh ini. Jadi kalau spoilernya minggu ini kita akan bahas tentang siapa? Masih di depan saya yang jawab semuanya. Minggu ini kita akan bahas tentang siapa? Yes, tentang Musa. Musa seorang tokoh yang dihormati dari waktu ke waktu bahkan sampai sekarang ini oleh bangsa Israel. Kalian tahu Musa is such a great leader. Seorang pemimpin yang luar biasa karena bukan saja dia memimpin 2 juta manusia berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi dia memimpin a million of complainers. Wow. A million people, nggak berhenti di sana, tapi a million of complainers. Kita tahu waktu perjalanan nggak mudah bagi Musa kan, memimpin bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang berkali-kali membangkitkan murka Tuhan. Dan dialah pemimpin mereka, yang memimpin mereka dari perbudakan Mesir 400 tahun dengan mental seorang budak berjalan ke dalam tanah perjanjian yang baik, tanahnya penuh dengan madu dan susunya yang dijanjikan Tuhan Allah Israel kepada mereka ya. Musa pimpin bangsa ini dan gak gampang. Dan yang kedua, kalau kalian tahu 10 hukum Taurat itu adalah hasil dari Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan Tuhan sendiri yang mengukir di loh batu 10 hukum Taurat itu. Ya, Musa seorang pemimpin juga. Kalau kalian bisa sama-sama sebut dalam hitungan ketiga. 5 kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sekali lagi, 5 kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, itu dikatakan adalah Pentatuk. Pentatuk adalah kitab Taurat. Nah, itu 5 kitab pertama. Kalau kita belajar tentang Musa, seorang pemimpin yang Tuhan pakai dan bahkan dihormati sampai sekarang oleh bangsa Israel, maka akan banyak sejarah yang kita bahas. Supaya waktu kalian baca Alkitab, kalian tahu di situ ada jejak-jejak perbuatan tangan Tuhan. Dengan memahami sejarah, kalian tambah paham lagi.
Ya, kita akan Bible study hari ini. Jadi perhatikan dan fokus baik-baik supaya kalian bisa ikuti. Kalian paham nanti ya waktu Pastor Mac sebut artinya ini loh gitu. Kalian pasti akan, oh iya ya, saya pikir apa bedanya yang ini dan ini gitu loh. Nah ini, hari ini kita akan Bible study. Tapi sedikit quiz dulu, tanya sama kalian yang ada di streaming. Kalian juga jawab ya dengan suara yang terbaik. 5 kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dimulai dari yang pertama, 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan buat kalian. Guys, 5 kitab itu Musa yang tulis loh. Jadi bayangkan sejarah Israel awal-awal di dalam pembebasan mereka dan kemudian menjadi umat pilihan Tuhan ya. Musa berperan begitu besar dari memimpin mereka, menulis, Tuhan yang menulis, tapi itu adalah dari perjumpaan Musa di Gunung Sinai dengan Tuhan. Kemudian bawa turun 10 hukum Taurat, dan Musa juga yang tulis 5 kitab Perjanjian Lama yang pertama ini. Keren ya, dia tokoh yang enggak main-main. Nah tapi judul daripada khotbah saya hari ini tampilkan teladan kepemimpinan Musa. Kita akan lihat karakteristik kepemimpinan Musa yang pastinya Tuhan juga mau bagaimana Tuhan juga mau memakai kalian seperti Tuhan memakai Musa, katakan amin. Kalau Tuhan pilih Musa dan Tuhan memakainya dengan luar biasa, gak mungkin ya itu hanya berlaku bagi Musa. Itu juga berlaku bagi kita karena itu tercatat di Alkitab. Kita bisa membacanya, kita bisa merenungkannya, maka pemakaian yang sama itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nanti di youth, Pastor Mac juga bahas yang sama, tapi isinya berbeda ya. Teladan kepemimpinan Musa di Tin adalah sumber kepemimpinan Musa itu dari mana? Kalau di youth nanti bagaimana kepemimpinan Musa di dalam menghadapi tekanan. Karena firman ini sewaktu dibagikan ada janji Tuhan bagi army of God. Saya ingin kita sepakat dan sama-sama katakan amin. Belum. Janjinya itu ini, siap-siap ya. Kalian belum dikasih tahu aja udah amin duluan nih. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini dan kalian tangkap baik-baik, maka akan banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan lewat army of God. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Di semua army of God akan banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan. Nah sekarang masuk ke yang Tin, teladan kepemimpinan Musa. Kalau kalian perhatikan, Pastor Mac tadi sebut, dahsyat banget pemimpin ini. Dia mencetak sejarah bukan hanya satu event. Tapi berevent-event, kontribusinya itu banyak banget. Titik mulainya itu gimana sih? Apakah titik mulainya itu Musa sudah orang yang hebat? Tentunya enggak. Waktu Musa awal-awal dipanggil, Musa dalam keadaan melarikan diri. Dia dalam keadaan gagal. Dia merasa tidak punya harapan lagi. Gimana bisa punya harapan kalau orang itu jadi buronan? Ya, orang itu melakukan kriminal dan lagi dikejar-kejar. Kalau ditangkap, pasti dia akan dipenjara, dihukum. Dan orang yang kalau keluar dari hukuman atau tahanan, seperti kalian tahu ya, orang yang keluar dari tahanan, dia pasti punya resume yang jelek dan dia gak punya masa depan. Seseorang seperti Musa dengan background gagal, tidak punya harapan. Dan Musa sendiri bilang, saya tidak pandai berbicara. Kalau menurut ukuran dunia ya, orang-orang yang ada di leadership, di top-top sana, ya, kita ngelihatnya pasti orang itu komunikasinya bagus, pintar ngomong, terus punya banyak kemampuan, punya banyak keahlian, punya banyak abilities. Dan itu membuat kita tuh berpikir kayaknya aku gak akan masuk ke kategori itu. Karena seperti Musa bilang, aku gak pandai bicara. Aku juga gak melihat ada titik terang dalam hidupku. Aku merasa gagal.
aku nilainya juga pas-pasan dengan semua keterbatasan itu. Musa dipanggil dan dipilih Tuhan. Karena dia seorang pemimpin yang hebat, tidak berangkat dari kehebatan dia. Nah, perhatikan semuanya. Kepemimpinan kalau menurut ukuran dunia, mereka menuntut ya apa yang kelihatan di mata. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di hati. Tuhan nggak nunggu orang berhasil baru dipakai. Tapi justru waktu Musa gagal, waktu Musa merasa aku nggak bisa, aku nggak layak. Siapa yang pernah merasa kayak gitu? Siapa yang pernah merasa waktu kalau di kelompok kecil CG di sini namanya ya. Waktu kalian diminta, dipercaya untuk lakukan sesuatu. Kalian langsung rasa masa aku nggak layak. Ada yang lebih hebat dari aku, jangan akulah. Nah, firman ini untuk kamu. Musa awal-awal reaksinya juga seperti itu. Dia kaget banget waktu Tuhan suruh dia, pergilah. Aku sudah mendengar kesengsaraan umatku. Musa kaget karena dia yang pilih. Kok bisa aku? Kenapa aku? Pastor Mike sudah pernah khotbah tentang nego-negonya Musa ya. Kalian cari sendiri saja. Sudah ada di channelnya AOG. Musa nego berkali-kali sama Tuhan. Negonya itu karena dia merasa nggak bisa. Tapi Tuhan tetap pilih dia jadi pemimpin. Dengarkan baik-baik. Pemimpin itu nggak nunggu kita hebat, katakan amin. Tapi selama kamu jadi orang Kristen dan kamu orang percaya, maka pemimpin adalah panggilan orang percaya. Saya katakan sekali lagi, pemimpin adalah panggilan kamu. Sekarang, pemimpin adalah panggilan setiap orang Kristen, orang percaya disuruh memimpin. Bukan dengan jabatan, bukan dengan posisi. Tapi dari kamu menjadi anak Tuhan, sudah tertulis dalam Alkitab, pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Artinya kamu akan memimpin orang lain untuk ikut Tuhan. Kamu akan berbicara dan bersaksi untuk orang lain juga percaya kepada Tuhan. Di saat itu kamu gak pakai kekuatanmu sendiri. Kamu masih punya kelemahan. Kamu masih ada dalam masalah. Tapi yang kamu ceritakan tentang Tuhan itu membuat kamu tuh memimpin orang lain. Karena itu adalah panggilan, bukan kehebatanmu. Hari ini juga kamu sadar kalau ternyata kamu itu pemimpin. Jangan lagi kamu bersembunyi. Jangan lagi kamu lari dan tidak mau melakukan apa-apa dengan imanmu. Imanmu kalau percaya kepada Tuhan, maka tombol aktif seorang pemimpin sudah on dalam hidupmu. Karena otomatis kamu akan menjadi orang yang memimpin orang lain kepada Kristus. Mengerti sampai di sini? Kalian harus pahami ini dulu. Supaya nanti kalau waktu bilang memimpin, tidak ada di tempat ini yang bilang bukan aku. Tidak ada di tempat ini yang bilang aku belum dipilih. Sudah ya, kita semua ada on the same page. Kalian semua dipilih. Kalian semua punya panggilan untuk jadi pemimpin. Katakan sama-sama dengan tangannya taruh di dadanya seperti ini. Katakan aku adalah pemimpin. Belajar dari teladan Musa, ya. Musa memimpin bukan dengan kehebatannya. Musa dengan segala kekurangannya, ya, dia memimpin dengan satu hal. Dia memimpin dengan mengandalkan hubungannya dengan Tuhan. Dia gak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia tahu ada satu hal yang bisa diandalkan. Yaitu hubungan dia dengan Tuhan. Catat, kepemimpinan yang besar dimulai dari hubungan yang intim dengan Tuhan. That's the starting point. Titik mula, detik di mana kamu menyadari sebagai orang percaya kamu adalah pemimpin. Ya, gak tunggu posisi, gak nunggu jabatan. Sesudah diaktifkan, maka yang pertama kamu harus tahu dimulai dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita lihat sejarah bagaimana Musa jadi seorang pemimpin. Yang pertama, Bilangan 9 ayat 8. Kita akan banyak ayat karena di situ kita akan pelajari semuanya tentang Musa. Oke, tentang Musa ya.
Yang pertama Bilangan 9 ayat 8. Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Ini lagi mengenai apa sih? Background ceritanya itu gini. Bangsa Israel diperbudak 400 tahun. Lalu waktu Musa memimpin mereka, Tuhan berfirman, maka pada bulan dan hari kesekian kalian harus merayakan Paskah. Siapa yang pernah baca di kitab Keluaran, bangsa Israel merayakan Paskah? Siapa yang pernah baca? Paskah gitu. Kalian pernah bertanya enggak ya? Oh jadi Paskah yang kita rayakan setelah kematian Tuhan Yesus yaitu 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Kalau Jumat Agung itu adalah kematian Tuhan Yesus, Minggu adalah Paskah. Apa bedanya ya? Paskah yang itu dan Paskah yang ini. Ya, ingin tahu nih, siapa yang tahu bedanya? Paskah yang di Perjanjian Baru dan Paskah yang di Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang angkat tangan. Ada yang mau tahu? Alright, dengarkan. Jadi nanti kalian juga bisa jelaskan kepada teman-teman. Kalau yang Perjanjian Lama, Tuhan bilang ya, kalian bulan ini hari keberapa setiap bulannya kalian rayakan Paskah. Paskah pada Perjanjian Lama itu adalah merayakan bangsa Israel keluar dari pembebasan perbudakan Mesir selama 400 tahun. Dan kalian tahu kan ceritanya waktu Musa minta sama Firaun supaya Israel dibebaskan. Firaun itu hatinya dikeraskan. Bolak-balik dinego tetap gak mau kasih. Maka diberilah tulah. Oke, tulahnya ada berapa? Ada 10. Tulah ke-10 maka anak sulung di Mesir itu semuanya mati. Dan Tuhan bikin perjanjian kepada bangsa Israel. Beritahukanlah kepada mereka supaya mereka diluputkan. Dan anak sulung di rumah mereka itu gak mati pada hari itu di tulah ke-10. Dan tahu apa yang dilakukan? Anak domba jantan yang tidak bercela itu diambil darahnya. Oke, dikorbankan, diambil darahnya, ditaruh di pintu rumah. Ya, jadi setiap pintu rumah yang darah anak domba jantan itu diolesi, maka ya maut yang membunuh semua anak sulung di Mesir itu akan Passover. That's why it's called Passover. That's why itu dinamakan Paskah. Karena setiap pintu yang ada olesan darahnya itu dilewati. Dan itu adalah bangsa Israel yang Tuhan lindungi. Maka semua yang lain ya mereka mengalami maut. Tapi bangsa Israel diluputkan dari maut. Ini ada hubungannya loh. Paskah Perjanjian Lama itu adalah nubuatan Paskah Perjanjian Baru. Ya, ikuti sama-sama ya. Kalian sudah tahu kan Paskah Perjanjian Lama ya. Ternyata itu juga adalah simbol Paskah Perjanjian Baru. Karena kalau Perjanjian Lama itu pakai domba jantan. Kemudian digenapi Perjanjian Baru itu adalah putra tunggal Allah yaitu namanya Yesus. Kalau Perjanjian Lama pakai darahnya domba, maka Perjanjian Baru itu darah Kristus yang mengampunimu. Hai anak muda, hai orang Kristen. Kalau Perjanjian Lama adalah supaya mereka merdeka dari perbudakan, maka Perjanjian Baru hubungannya sama-sama namanya Paskah adalah merdeka dari perbudakan dosa. Lalu Paskah Perjanjian Lama itu adalah menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Perjanjian Baru Paskahnya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus dan itu menuju kepada jalan kekekalan. Satu demi satu disandingkan. Lihatlah rencana Tuhan yang luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu. Allah kita tuh begitu konsisten. Tuhan itu konsisten mengasihi kita. Bahkan dari manusia suka komplain dan menolak dan tidak mau percaya. Anak muda, kalau kalian melihat sejarah, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Yang selalu mau pikirkan gimana supaya kita itu diampuni. Tuhan selalu pikirkan, rencanakan gimana ya supaya mereka itu tidak menerima hukuman. Tuhan pikirkan gimana ya supaya bangsa Israel ini jangan sampai kena tulah. Apakah Tuhan tidak tahu kalau nantinya mereka dibebaskan dari Mesir, mereka itu toh akan komplain-komplain.
Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu. Nanti kalau mereka udah keluar dari Mesir, mereka bukan malah bersyukur, tapi mereka jadi orang yang komplain, orang yang marah-marah. Walaupun Tuhan Maha tahu, Tuhan tetap memilih untuk sayang sama mereka. Apakah Tuhan tidak tahu kalau berkali-kali ditegur, kadang kita masih melakukan kesalahan yang sama. Dikasih tahu jangan begini, tapi ulangi lagi. Tapi demikian pun Tuhan mengasihi kita, kita masih bisa beribadah hari ini. Kalau hari ini kamu masih bisa beribadah, katakan kepada kanan kirinya, jangan sia-siakan. Karena Tuhan baik dalam hidupmu, jangan sia-siakan ya. Nah kembali lagi, di Bilangan 9 ayat 8 itulah konteksnya. Supaya kalian tahu latar belakangnya ya. Jadi dalam konteks mereka harus merayakan Paskah, bangsa Israel tanya. Karena tradisi Yahudi mereka ada yang namanya najis nggak najis. Najis itu dalam hal apa? Jadi kalau misalnya mereka itu kena mayat gitu ya. Atau ada orang meninggal maka mereka itu najis. Jadi mereka datang kepada Musa tuk. Karena Musa adalah pemimpin. Terus mereka nanya sama Musa, Musa kalau kita kena mayat dan kita najis boleh nggak kita merayakan Paskah? So they came with questions to their leaders. Ya, makanya waktu itu Musa bilang, tunggu dahulu. Aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang tahu semua jawaban. Jadi kalau kita diminta untuk memimpin orang lain, jangan ketakutan dulu. Jangan takut nanti kalau ditanya nggak ada jawaban. Jangan takut dan bandingkan dirimu. Aku nggak tahu banyak, nanti aku bingung kalau ditanya-tanyain gitu ya. Karena pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang selalu tahu jawaban. Tetapi selalu tahu kepada siapa ia harus bertanya dan minta jawaban. Itu loh yang bikin Musa memimpin bukan dengan kehebatan dia. Dia ditanyain, dia langsung bilang tunggu ya, saya tanya Tuhan dulu. Apa yang akan Tuhan katakan mengenai kamu. Musa tidak pernah mengambil keputusan itu berdasarkan instingnya. Musa juga enggak mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya, apalagi pengetahuannya. Karena Paskah kan baru dikasih tahu untuk dirayakan. Dan belum menjadi sebuah tradisi. Hal yang begitu baru. Mana Musa tahu yang mana boleh dan yang mana tidak boleh. Tapi dengan hubungannya sama Tuhan, Musa tanya sama Tuhan. Kemudian di Keluaran 33 ayat 15. Musa bilang begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Selain daripada pemimpin itu pasti banyak ditanyai dan harus kasih jawaban. Kalau bukan cari sumber jawaban yang tepat dan bukan mengandalkan Tuhan, maka seorang pemimpin tidak punya jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan, itu juga bukan seorang pemimpin yang cuma bekerja untuk Tuhan. Tapi seorang pemimpin yang bekerja bersama dengan Tuhan. Tampilkan. Seorang pemimpin itu bukan bekerja untuk Tuhan. Nah itulah salahnya kalau orang tuh menjadi pemimpin merasa karena punya skill. Nah itulah salahnya kalau orang jadi pemimpin karena merasa dia lebih mampu daripada orang lain. Ya, di saat dia merasa dia tuh lebih mampu, maka dia akan merasa aku membantu, aku berkontribusi, aku bekerja untuk Tuhan. Kalau nggak ada aku, maka repotlah grup ini. Aku yang banyak membantu. Kalau nggak ada aku, orang lain jadi bingung. Kalau nggak ada aku, orang lain nggak bisa apa-apa. Hei, waktu kamu jadi memimpin, ingat satu hal. Kamu nggak bekerja untuk Tuhan, tapi kamu hidup dan bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan gak perlu kamu tuh bekerja untuk Tuhan. Tuhan gak perlu kamu tuh bantu Tuhan. Tapi waktu kamu menjadi pemimpin membawa orang lain kepada Kristus, Paulus mengatakan, ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. Karena kamu itu hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan bimbing aku ya, jangan aku tuh melakukan apapun kalau Tuhan itu tidak menyertai aku. Ada orang yang karena dia sudah pintar, misalnya dia sudah pintar berkomunikasi,
buat dia kalau menyampaikan sharing, dia nggak senervous temannya yang kalau ngomong di depan umum agak nervous, terus terpatah-patah ya. Hati-hati, kamu nggak memimpin dengan kekuatanmu, kamu tidak bekerja untuk Tuhan, tapi saat kamu punya skill pun, kamu bisa komunikasi pun, kamu pastikan nggak kalau Tuhan itu menyertaimu? Kamu pastikan nggak Tuhan itu bersama denganmu? Saya berbicara kepada CGL. Waktu kamu sharing firman Tuhan di CG. Jangan karena kamu pintar dan cepat menangkap materi. Terus kamu lihat sebentar aja 1 menit. Oh ya udah tahu gitu. Kalau kamu cuman udah tahu. Dan kamu cuma mengandalkan kepintaranmu, menghafal. Aku nggak akan baca kok, aku udah tahu. Aku lihat sebentar aja aku udah tahu. Kalau kamu pakai cara seperti itu, saya tanya, pasti nggak Tuhan ada bersama denganmu? Bukan masalah kamu bisa hafal, kamu bisa bicara. Bukan masalah kamu bekerja untuk Tuhan dan pekerjaanmu beres. Tapi di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu perlu pastikan kamu tuh bersama-sama dengan Tuhan. Musa pastikan hal itu. Tuhan sudah berjanji kok, aku akan membawa bangsa ini. By the way ya, Musa membawa bangsa Israel itu bukan keinginannya sendiri. Musa bawa bangsa Israel itu karena Tuhan yang berjanji. Tuhan panggil dia, Tuhan bilang, aku mau bawa bangsa ini ke tempat di tanah Kanaan. Kalau Tuhan yang mau pasti Tuhan selesaikan kan? Banyak orang kan begini ya, kalau udah terima janji Tuhan, misalnya kalau lagi susah ya, pastikan Tuhan itu menyertai. Tapi kalau udah gak susah dan diberkati, Tuhan langsung ditinggal. Dia langsung jalan di depan, karena dia udah gak butuh. Karena doanya udah dijawab, karena dia udah pintar, karena dia udah bisa. Tuhan ditinggal, sehingga dia ambil keputusan sesuai dengan kepintaran dia. Dia mengambil pilihan sesuai dengan pengalaman dia. Musa memimpin sekian lama bangsa Israel di padang gurun. 2 juta orang loh, gak main-main loh. Disusah, disenang. Dan walaupun dia tahu itu janjinya Tuhan pasti digenapi. Karena dia kenal banget sama Tuhan. Berikutnya saya katakan di poin berikutnya. Musa itu begitu dekat sama Tuhan sampai dibilang sahabatnya Tuhan. Kalau kalian pernah nyanyi lagu I am the friend of God. I am a friend of God. Kalian tahu gak di Alkitab itu siapa yang ditulis a friend of God? Musa. Sangkin dia itu dekatnya sama Tuhan. Dibilang gak ada nabi yang seperti Musa yang akan bangkit seperti Musa lagi. Gak ada. Musa berbicara kepada Tuhan Allah Israel itu seperti sahabat. Tatapan muka lo bayangkan ya. Tapi ya dia yang sudah dekat sama Tuhan pun dia pastikan gak jalan sendiri. Ya, apalagi kalau kita ini dekatnya sama Tuhan loh ya. Sayang sekali ada beberapa orang kalau sudah dekat sama pemimpin CG-nya, wah itu kalau jalan itu seenaknya semena-mena sendiri. Ya, karena kenapa? Oh dia dekat tuh sama gembala. Oh dia dekat sama pemimpin, aku dekat sama C ini, aku dekat sama Ko ini. Jadi ya karena dia dekat sama pemimpin, dia seenaknya sama orang-orang yang dipimpin. Ya, dia seenaknya, dia pokoknya mau didengar, maunya harus dituruti. Ada loh orang seperti itu, orang yang seperti itu, orang yang sudah tidak mau berjalan sama Tuhan. Dia jalan sendiri, Tuhan hanya dijadikan backup gitu loh ya. Tuhan hanya dijadikan backingan, oh kenal kok sama Tuhan, dekat kok sama Tuhan. Kemudian pakai itu semena-mena Musa tidak melakukan itu. Musa tidak bekerja untuk Tuhan, tapi Musa hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun dia dekat sama Tuhan, walaupun dia tahu itu adalah janjinya Tuhan pasti digenapi, dia gak mau jalan sendiri. Dia bilang, pastikan kalau bukan Tuhan yang membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Yang keberapa ini? Poin daripada kepemimpinan yang hubungan intim dengan Tuhan, teladan dari Musa. Yang keempat, Keluaran 33 ayat 11. Kita lihat sama-sama. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan
Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ingat ya bagian si Yosua ini ya. Bagian yang pertama, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ditulis lagi, Ulangan 34 ayat 10. Kita lihat Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Wait a second. Coba kita perhatikan apa yang Alkitab catat. Kalau kita foto sama orang terkenal dan kita post, keren. Tapi tidakkah itu lebih keren kalau orang yang lebih terkenal itu yang bilang kalau kamu tuh bestinya. Kalau kamu bilang kamu bestinya orang terkenal itu, tapi orang terkenal itu nggak ngaku kamu bestinya. Kerennya tuh level biasa. Oke lah ya kamu foto sama dia. Are you with me? Tapi coba ya, kalau orang yang terkenal itu dia yang post. Dan dia yang tag kamu. Dan dia yang bilang kamu itu temennya. Wow. Itu lebih spesial lagi daripada cuman kita yang ngaku. Di Alkitab tadi waktu kita baca Ulangan 34 ayat 10. Tampilkan lagi. Seperti Musa yang dikenal Tuhan. Guys, gak main-main loh. Ini Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Sudah gak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa. Ya, Musa dikenal sebagai orang yang bergaul erat sama Tuhan. Pemimpin tidak bisa jadi pemimpin kalau tidak bergaul erat sama Tuhan. Titik. Ya. Kamu kalau mau Tuhan pakai untuk membawa dampak bagi kehidupan orang. Dan semua kalian di tempat ini tidaklah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Dan semua AOG yang ada di mana-mana. Kalian jangan jadi orang Kristen hanya di musiman AOG. Tapi sampai memutih rambutmu, saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalian anak muda akan Tuhan pakai semakin lama semakin besar dalam hidupmu. Sampai selama-lamanya yang percaya katakan amin. Pemakaian Tuhan yang akan membuat kamu berjalan semakin lama, semakin kuat, semakin dipakai, semakin dahsyat. Dimulai dari hubungan sama Tuhan. Jangan tinggalkan hubungan intim sama Tuhan. Semua pertanyaan Musa tanya ke Tuhan. Dan Musa tidak bekerja untuk Tuhan, tapi Musa hidup bersama dengan Tuhan. Musa berlama-lama bersama dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Dan Musa dikenal sebagai sahabat Tuhan. Dikenal Tuhan loh ya. Bukan Musa yang ngaku-ngaku, tapi dicatat di Alkitab Tuhan mengenal Musa sebagai sahabatnya. Itu teladan Musa yang pertama. Hubungannya dengan Tuhan yang tidak tergantikan. Ya, teladan Musa yang kedua. Musa sebenarnya orang yang emosi. Ya, emosinya apa? Emosinya bukan mood swing, tapi dia orang yang marah dan reaktif. Dia bereaksi begitu cepat karena dia melihat saudaranya bangsa Israel dibully, oke? Maka orang yang membuli itu dibunuh sama dia. Makanya dia lari ke Midian. Dan orang yang reaktif, orang yang emosi, orang yang marah. Sewaktu Tuhan pilih dia jadi pemimpin, ada transformasi dan ada perubahan yang terjadi. Ya, orang yang semakin Tuhan angkat tinggi, dan kalau itu adalah pemakaian Tuhan, orang itu tidak akan tinggi hati. Tapi orang yang diangkat tinggi itu akan semakin rendah hati, katakan amin. Sesegera kamu itu tinggi hati kalau jadi pemimpin, pemakaian Tuhan akan akan meninggalkanmu. Pemakaian Tuhan tidak ada lagi beserta denganmu. Tapi Musa semakin Tuhan angkat tinggi. Ini pemimpin yang kalau dilihat ya sepertinya tidak ada lagi seperti Musa. Benar-benar gak ada lagi seperti Musa. Mimpin 2 juta orang. Berhadapan muka dengan Tuhan.
Tapi pemimpin yang begitu tinggi pemakaian Tuhan dalam hidupnya, terjadi perubahan. Tercatat di Bilangan 12, kita lihat sama-sama. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Kita baca yuk. Hitungan 1, 2, 3 ya. Kita baca sama-sama yang di sana juga ya. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Yang benar. Orang ini loh. Lihat saudaranya diganggu. Langsung yang bully itu dibunuh sama dia. Tapi semakin Tuhan pakai dia semakin lembut. Semakin Tuhan pakai dia semakin rendah hati. Semakin Tuhan pakai dia gak menjadi pemimpin yang pakai kekerasan ya. Oh, saya pemimpin kok, saya dipilih Tuhan. Lantas dia pakai kuasanya untuk menindas orang. Kalau pemimpin di dunia kan begitu ya. Apalagi udah punya posisi, punya harta, punya nama, punya dukungan. Wah, siapa yang ganggu langsung ditus, ya. Itu adalah pemimpin duniawi. Tapi pemimpin di dalam pemakaian Tuhan. Kalian kan pemimpin yang dipakai Tuhan kan? Pemimpin yang dipakai Tuhan. Semakin Tuhan angkat tinggi semakin rendah hati. Semakin Tuhan angkat tinggi itu gak pakai posisinya itu untuk menindas orang. Musa seorang yang lembut hatinya. Lembut hatinya itu dengan terjemahan lain itu rendah hati. Ya, rendah hatinya Musa itu dideskripsikan ini loh. Rendah hatinya Musa mau diajar, tidak mempertahankan ego, tidak mencari kemuliaan diri, rela untuk Tuhan semakin dikenal. Intinya dan summary-nya, kepemimpinan Musa ini enggak self-centered. Ya. Seberapa sering kita melihat kalau pemimpin itu hawa-hawanya itu melulu tentang dirinya. Dirinya jadi pusat perhatian, dirinya yang didengar. Hey guys, kalian tahu setiap dari kalian dipanggil jadi pemimpin. Kalian harus jaga hati kalian baik-baik. Karena Tuhan pasti angkat kalian tinggi, yang percaya katakan amin. Nah, jangan sampai sewaktu Tuhan angkat kalian tinggi langsung Tuhan meninggalkan. Karena bukan malah Tuhan yang menguasai di dalam kepemimpinan, Anda yang menguasai keseluruhan ruangan, self-center, kemuliaan untuk diri sendiri. Musa dalam posisi kepemimpinannya dan dipilih oleh Tuhan, Tuhan cuma pilih bicara sama Musa loh. Musa waktu naik gunung Tuhan bilang apa? Jangan ajak orang lain. Wow, a very private time. Masuk ke ruang VIP, cuman berdua sama Tuhan. Tuhan gak pilih orang lain, cuman pilih Musa. Tapi kayak gitu ya, Musa gak sok-sokan loh. Dia gak all about himself. Dia gak yang kayak turun dari Gunung Sinai, kan mukanya penuh dengan kemuliaan ya. Wah, turun dari Gunung Sinai. Karena dia yang dipilih Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, langsung gayanya beda. Jadi pemimpin itu jalannya langsung beda. Wibawanya langsung harus berasa gitu ya. Pusat perhatian dan semua orang harus dengarkan dan perhatikan. Tapi Musa dia tuh tidak mempertahankan egonya waktu dikasih masukan. Dimana di Bilangan Yitro kasih nasihat sama Musa. Musa, kamu itu capek loh. Kamu tuh gini deh, dikasih tahu gini. Musa gak bilang begini, gak usah kasih tahu. Nanti Tuhan bisa kasih tahu saya. Saya bisa ngomong langsung sama Tuhan. Kamu gak usah kasih tahu saya masukan-masukan. Musa gak seperti itu. Dia pemimpin yang Tuhan pakai dengan dahsyat. Tapi waktu orang kasih masukan, anyway dia tuh sudah paling tinggi lah intinya ya. Ada pemimpin yang cuma bisa dikasih masukan oleh orang yang lebih tinggi. Tapi ada pemimpin yang kalau dikasih masukan oleh orang yang dipimpin itu langsung gak tahu ya reaksinya bisa macam-macam. Musa reaksinya tidak mempertahankan ego. Dia dengar masukan itu. Dia gak langsung musuhi orang yang kasih masukan. Hanya karena apa? Oh, orangnya posisinya lebih rendah, ngapain sih kasih masukan?
Dengarkan baik-baik ya. Kalau kalian dengarkan firman ini dan kalian tadi katakan semangat dengan amin. Kalian percayakan kalau Tuhan akan angkat kalian tinggi kan? Kalian percaya nggak? Oh, nggak jadi ya. Setelah dengar poin yang kedua nggak jadi ya. Nggak jadi wis kalau kayak gitu kayaknya nggak gampang. Jangan takut. Kalau Tuhan yang angkat, ada kemuliaan Tuhan dan Tuhan yang menyertai. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan besar dan diangkat tinggi, angkat tangannya. Amin, haleluya ya. Tapi kalian jaga-jaga dulu ya, oke? Jaga-jaga supaya kalian jangan self-centered. Kalian jaga-jaga dari sekarang, kasih tahu diri sendiri dulu. Supaya nanti kalau ada masukan, kalian jangan tutup telinga atau masuk kanan keluar kiri. Yang bisa kasih masukan cuman gembala saya. Yang bisa, kalau misalnya CGL, yang bisa kasih masukan cuman coach. Coach gak terima masukan dari CGL, cuman bisa dengar dari TL. TL gak usah ngomong-ngomong sama saya cuman ngomong sama gembala. Gak ada di tempat ini. Setiap pemimpin akan menaruh egonya dan mau diajar, katakan amin. Semua AOG yang ada di mana-mana juga. Di gereja ini setiap orang semakin Tuhan angkat tinggi, semakin rendah hati, mau diajar, mau terima masukan, mau dikasih tahu, katakan amin ya. Kemudian Musa ini dia nggak mencari kemuliaan diri sendiri ya, tapi dia lebih mementingkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Dia nggak minta supaya segala kredit itu untuk dia. Tapi dia pentingkan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Karena authority without humility becomes control, tampilkan. Ya, the next one. Kalau kekuasaan tanpa kerendahan hati, yang tersisa hanya kontrol. Nah itu dia. Orang yang kalau jadi pemimpin gak punya kerendahan hati, orang itu hanya akan mengkontrol. Kontrol itu apa sih? Kontrol itu adalah memegang kendali. Memegang kendali itu apa sih? Berarti tidak ada ruang buat orang lain. Karena I'm in control, semua ruang diisi oleh saya. Tidak ada ruang untuk masukan, tidak ada ruang untuk orang lain. Ya, pada akhirnya gak ada ruang untuk Tuhan. Karena semua mau dikontrol. Pemimpin yang rendah hati tahu bahwa dalam kepemimpinannya ada ruang untuk Tuhan bekerja. Enggak semuanya dalam kontrolnya dan enggak semua dalam kendalinya. Tapi ada ruang untuk Tuhan bekerja. Semakin besar seseorang di hadapan Tuhan, dia tuh sadar, dia tuh semakin kecil dirinya sendiri. Semakin orang tuh humble, semakin ada kasih karunia Tuhan yang menyertai, katakan amin. Teladan kepemimpinan Musa yang ketiga. Oke? Kalian belajar sesuatu dari kepemimpinan Musa? Ya, seorang pemimpin yang hebat ini. Yang ketiga ya, kepemimpinan yang dewasa berdiri di tengah untuk menjadi pendoa syafaat. Katakan berdiri di tengah. Katakan bukan berdiri di depan. Berarti seorang pemimpin itu berdiri di tengah. Berdoa bagi umatnya, berdiri di tengah antara Tuhan dan umatnya dan bersyafaat. Tapi kalau dunia mengatakan pemimpin berdiri di depan. Karena memimpin maka posisinya ada di depan. No. Pemimpin sejati enggak memimpin dari depan. Tapi berdiri di antara Tuhan dan umatnya. Ya. Ada di mana? Catat saja, kita nggak buka ya. Ada di Keluaran 32. Kalian tahu kejadian lembu emas? Kejadian lembu emas itu waktu itu Musa ada di mana? Nah setelah ini kalian paham banyak kisah-kisahnya Musa ya. Musa lagi di mana? Musa lagi di Gunung Sinai. 40 hari bergaul intim dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Tapi waktu Musa turun bawa 10 hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat itu terciptanya di atas Gunung Sinai ya. Allah mengukir roh batu itu dengan jarinya. Keren gak sih? Oh no kidding. Pengalaman supernatural yang Musa alamin dari waktu ke waktu bersama dengan Tuhan Allahnya. Dia menjadi sahabatnya. Dia turun, dia bawa 10 hukum Taurat itu. And dia lihat
Jeng jeng jeng. Bangsa Israel lagi sembah-sembah lembu emas yang dibuat dari perhiasan-perhiasan yang dileburkan. Pada waktu itu Musa sangat sedih dan murkalah Tuhan. Oke, murkalah Tuhan dan mau memusnahkan bangsa itu. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa langsung minta sama Tuhan. Musa berkata, ampunilah mereka. Jika tidak, hapuslah namaku dari kehidupan. Wow, pemimpin yang berkorban. Kalau kamu mau jadi pemimpin, artinya kamu mau jadi pemimpin yang tidak hanya enak pada dirimu sendiri. Pada waktu itu Musa minta sama Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kalau Tuhan gak ampuni mereka, aku Tuhan bunuh aku. Hapus namaku saja. Ini loh pemimpin sejati. Ini loh pemimpin dewasa. Ini loh pemimpin yang tahu bahwa pemakaian Tuhan dalam hidup itu bukan untuk untung diri sendiri. Bukan untuk nyaman-nyaman enak-enaknya diri sendiri. Kalian kalau mau Tuhan pakai dan bawa tinggi. Kalau kalian mau Tuhan beracara dalam kehidupanmu. Punya tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan kamu bawa pengaruh besar dalam kehidupan orang. Kamu membawa generasi demi generasi kepada Tuhan. Maka satu hal kamu harus tahu. Kamu bersyafaat di tengah-tengah antara generasimu dan Tuhan. Kamu bersyafaat bagi keluargamu. Dan kamu berseru kepada Tuhan. Kamu bersyafaat bagi teman-temanmu. Dan kamu berseru kepada Tuhan. Dan waktu Musa berkata kepada Tuhan, ampunilah mereka. Apa yang terjadi? Tuhan dengar doa Musa. Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa itu. Tuhan ampuni mereka. Bilangan 14. Ya, Bilangan 14 gak usah buka. Siapa yang tahu cerita 12 pengintai? Dari 12 ya, 10 kasih laporan yang buruk. Tuhan sudah bilang loh, aku kasih kamu tuh tanah yang baik. 10 bersungut-sungut. Sebenarnya mereka bersungut-sungutnya itu udah terlalu sering. Ya, mereka bersungut-sungut itu di setiap kejadian itu bersungut-sungut. Bangkitlah murka Tuhan. Tuhan bilang, bangsa ini bersungut-sungut terus. Saya akan hapuskan generasi ini. Maka Musa memohon agar Allah menunjukkan kasih setianya dan mengampuni bangsa ini. Setiap kali bangsa Israel berontak terhadap Tuhan, apa yang Musa lakukan? Musa tidak menyalahkan bangsa Israel. Kalau ada masalah, seorang pemimpin berdoa bagi orang yang dipimpin. Kalau ada masalah, seorang pemimpin enggak menyalah-nyalahkan. Musa tidak menggunakan kesalahan orang lain untuk membuat dirinya lebih benar. Dia nggak bilang sama orang Israel dan dia tidak mengancam orang Israel. Dia tidak membuat dirinya terlihat lebih kudus daripada bangsa Israel. Dia tidak membuat dirinya terlihat lebih baik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bersyafaat, dia berdoa, dia berkorban bahkan. Dia lebih mementingkan orang yang dipimpinnya daripada dirinya sendiri. Kalau mau jadi pemimpin seperti Musa. Berdoa bagi orang yang kamu pimpin. Kalian tahu, kalau kalian belajar berdoa bagi orang lain, bahkan doakan, carilah. Doakan orang yang benar-benar butuh Tuhan. Doakan orang yang putus asa. Kalian tahu nggak? Kalau kalian mau berdoa dan bersyafaat bagi orang yang lagi dalam masalah kalian nggak selesai. Mungkin masalah orang itu selesai duluan, tapi tahu nggak ya? Masalahnya belum selesai tapi kalian berubah. Kalian jadi orang yang bersukacita walaupun ada masalah. Sukacitanya itu melebihi apapun. Sukacitanya itu tidak terkatakan. Kalian tuh menjadi orang yang tahu arti hidup itu apa. Arti hidup itu bukan hidup yang egois. Melulu doakan masalah sendiri. Melulu doakan kebutuhan sendiri. Tapi bertumbuhlah dewasa army of God. Mulailah berdoa untuk orang lain. Mulailah bersyafaat. Buat kepentingan-kepentingan yang gak ada hubungannya dengan kamu. Doakan orang lain yang sakit. Doakan orang lain yang tidak mampu. Doakan orang lain yang dalam kesulitan. Adopsi beban-beban untuk orang lain mengalami pengampunan Tuhan. Orang yang seperti itu pasti Tuhan angkat tinggi. Orang yang mau bersyafaat,
Orang yang gak egois, yang gak cuma mikirin kebutuhannya, gak melulu tentang dirinya sendiri. Orang yang kayak gitu pasti Tuhan angkat tinggi. Amin. Yang terakhir ya. Teladan Musa, kepemimpinan yang berhasil selalu membangkitkan generasi berikutnya. Ya, karena keberhasilan pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak, seberapa lama kamu memimpin. Tapi dari siapa yang melanjutkan setelah kamu. Halo? Halo para pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin CG. Bukan tentang berapa banyaknya member CG-mu. Bukan tentang berapa lama kamu jadi CGL. Tapi setelah kamu gak jadi CGL, siapa yang lanjutin? Setelah kamu gak jadi CGL, apakah CG itu akan tetap mengalami perubahan hidup? Jiwa-jiwa tetap dimenangkan dan tetap setiap minggunya CG berapi-api. CGL dengarkan baik-baik. Kepemimpinan yang berhasil selalu membangkitkan generasi berikutnya. Karena kita akan masuk ke dalam momen-momen kepemimpinan yang berbuah-buah dan kepemimpinan yang multiplikasi dalam AOG. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. AOG yang ada di mana-mana ya. AOG bukan cuma di Surabaya. Tapi saya belum tanya sih AOG yang di luar Surabaya. Tapi selalu kita tuh sepakat dan kegerakan kita tuh selalu mirip-mirip. Waktu update tuh selalu sama. Saya yakin kita sedang dalam season Tuhan sedang mau membangkitkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Tuhan sedang mau bangkitkan pemimpin-pemimpin kelompok sel berikutnya. Di mana kelompok sel itu akan berbuah dan bermultiplikasi. Yang percaya katakan amin. Tapi dengarkan baik-baik. Pemimpin yang insecure itu akan mempertahankan posisinya. Tapi pemimpin yang sehat akan mempersiapkan penerus. Bilangan 27. Kita lihat ayat 18 sampai 20. Ini ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Bilangan 27, 18 sampai 20. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Amin katakan. Musa mengerti ya. Pelayanan itu bukan tentang mempertahankan nama dia. Bukan tentang dia jadi seorang legend yang diingat oleh orang Israel. Ya pokoknya aku setia ya Tuhan suruh aku pimpin ya aku pimpin lah ya. Nanti kalau misalnya sudah sampai waktuku tiba dan dipanggil Tuhan dan aku meninggal. Ya urusan Israel nyampe atau enggak ya udah urusan Israel lah ya. Orang mereka loh bersungut-sungut susah diajak kerjasama. Mereka ini loh selalu bikin Tuhan marah. Ya sudahlah ya Tuhan ya pokoknya aku komitmen sampai aku nanti dipanggil Tuhan. Urusan berikutnya aku gak mau tahu lagi Tuhan. Tuhan yang bangkitkan. Nanti urusan berikut orang lain tuh gimana dia pimpin sampai ke tanah Kanaan. Itu urusan dia lah. Aku gak mau tahu lagi. Kepemimpinan yang tidak memikirkan kelanjutan dari apa yang dibangun adalah pemimpin yang gagal. Tapi pemimpin yang berhasil memikirkan apa yang sudah dilakukan itu diteruskan kepada orang lain. Pemimpin yang berhasil sengaja mempersiapkan orang, memberikan kesempatan, percayakan tanggung jawab, transfer nilai dan bukan cuman tugas. Bukan karena aku sudah mau kuliah, sorry ya aku sudah graduate. Siapa yang akan ganti kamu? Gak tahu CCD yang pilih. Transfer tugas, gak ada transfer nilai, tidak memberikan kesempatan. Tidak membangkitkan, enggak memilih, enggak mempersiapkan. Kalau kita mau jadi pemimpin yang berhasil, maka mulai sekarang kalau kamu dipercayakan memimpin 1-2 orang, enggak selama-lamanya loh kamu bertata dalam hidupnya. Karena kenapa? Kalau kamu mau bertata selama-lamanya berarti kamu pemimpin yang insecure. Pemimpin itu bukan tentang seberapa lama kamu memimpin, tapi bagaimana kamu membangkitkan orang berikutnya. Kalau di sini ada anak muda yang nantinya kamu nggak di kotamu lagi. Ini musimnya kita barusan ada AOG Hub loh. Transisi orang-orang yang mau pindah luar kota, luar negeri semuanya ya. Di tempat ini juga ada anak-anak AOG yang bulan ini sudah terakhir. Ada yang Agustus banyak yang sudah berangkat.
Kalau kamu adalah pemimpin, dengarkan baik-baik. Pastikan kamu sudah mempersiapkan orang berikutnya. Bahkan orang berikutnya itu jauh lebih baik daripada kamu. Katakan amin. Yosua mungkin gak menulis 5 hukum Taurat. Yosua juga enggak copy paste dan mengalami pengalaman yang sama membawa 10 hukum Taurat. Yosua enggak disebut sebagai orang yang berjumpa muka dengan muka sahabat seperti Musa. Setiap pemimpin itu beda ya. Tapi Yosua dipakai Tuhan untuk bawa bangsa Israel sampai ke tujuan, masuk ke Kanaan dan runtuhkan tembok Yeriko. Apa yang Yosua lakukan berbeda dengan apa yang Musa lakukan. Musa enggak masuk tanah Kanaan. Musa menerima konsekuensinya karena dia melanggar kekudusan Tuhan. Karena dia pukul batunya Tuhan, karena dia marah. Oke? Dia masih punya kelemahannya dia. Konsekuensinya dia gak masuk ke tanah Kanaan. Yosua melanjutkannya. Meruntuhkan tembok Yeriko dan mereka menduduki tanah Kanaan. Yosua adalah pemimpin berikutnya yang menyelesaikan. Guys, kalian jadilah orang yang bukan fokusnya kepada diri sendiri berhasil, tapi keberhasilan kalian ukur dari mempersiapkan orang lain, jadi berkat untuk orang lain, membangkitkan pemimpin berikutnya. Di tempat ini juga ada ya. Kalau misalnya jemaat yang dengar khotbah Pastor Mike nggak ngerti dari tadi ngomong CG lah, coach lah, ya CGL lah, sponsor lah. Berarti ini sudah waktunya kamu segera bergabung CG. Karena CG adalah tempat terbaik untuk melatih kepemimpinan. Katakan amin. CG adalah tempat terbaik kamu memberikan dirimu untuk karakternya diproses. Karakter Musa waktu awal-awal dipilih Tuhan masih harus banyak diproses oleh Tuhan. Tapi terus mau diajar, terus mau diajar. CG adalah tempat terbaik. Kalau ada di tempat ini yang belum join CG, segera. Karena Tuhan mau segera bangkitkan kamu jadi pemimpin. Saya lanjut dengan pesan saya yang terakhir. Setiap CGL kalian diperlengkapi untuk membangkitkan pemimpin yang berikutnya. Hai sponsor, dengarkan saya. Yang sponsor angkat tangannya? Ada sponsor? Ya? Tinggi-tinggi dong, yang bangga. Sponsor, angkat tangannya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk sponsor ini. Pesan ini bukan untuk orang yang hanya CGL atau coach atau TL. Tapi pesan ini hari ini Tuhan ingin mengurapi setiap sponsor yang mau memberikan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin CG berikutnya. Saya mau doakan. Dan hanya Tuhan yang menggerakkan saja. Saya nggak panggil semua sponsor. Saya nggak panggil semua sponsor. Tapi kalau Tuhan gerakkan kamu dan kamu mau memberikan dirimu untuk dibentuk, kamu responi nanti panggilan altar ini ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan 4 poin tadi, teladan kepemimpinan Musa, boleh tolong tampilkan. Kepemimpinan yang berdampak dimulai dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Kepemimpinan yang dipakai Tuhan selalu ditopang oleh kerendahan hati. Kepemimpinan yang dewasa berdiri di tengah untuk menjadi pendoa syafaat. Pemimpin yang berhasil selalu membangkitkan generasi berikutnya. Siapkan hatimu. Engkau akan berjumpa dengan orang yang memanggil Musa. Dan dia adalah pribadi yang sama. Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan yang kita sembah juga. Dia akan memanggilmu hari ini. Siapkan hatimu. Mari kita menghampiri dia. Haleluya. Kau penjunan hidupku. Hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan.
CGL ke atas. Pakai waktu ini untuk murnikan hatimu sekali lagi. Minta supaya sungguh kepemimpinanmu semakin serupa dengan Kristus. Semakin selfless, semakin mencintai umat Tuhan. Bersyafaat bagi setiap jemaat yang Tuhan percayakan, domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu. Dengarkan sponsor ke bawah. Ini adalah momen kamu meresponi dengan hati yang kau bawa ke depan altar ini. Bukan berarti kamu langsung nanti diangkat jadi CGL, bukan berarti nanti kamu langsung diangkat untuk menjadi pemimpin di pelayanan, bukan. Tapi lewat altar ini, di depan ini sewaktu engkau meresponinya, maka engkau sedang dipersiapkan untuk bertanggung jawab memimpin umat Tuhan ke depannya. Akan ada proses yang kau lewati. Sponsor ke bawah, dengarkan. Pasti kamu masih dengan kelemahanmu. Bahkan kamu pertama kali datang ke gereja ini dan gak paham. Nanti kalau aku mau caranya gimana? Kita yang akan membimbingmu lewat gereja ini. Setiap orang dimuridkan, setiap orang akan dibimbing. Selama kamu mau diproses, selama kamu tuh mau diajar dan ditegur, pasti Tuhan akan angkat, Tuhan akan pakai kamu secara dahsyat. Sewaktu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, hanya buat orang yang mau meresponi dan memberikan dirinya jadi pemimpin. Orang yang mau berkorban jadi pemimpin bukan berarti oh kamu mendapatkan perhatian dan kamu ditinggikan. Oh no. Tapi kalau kamu meresponi berarti kamu siap berkorban. Kalau kamu meresponi AOG yang ada di mana-mana juga, di mana kamu berada, majulah ke depan. Sewaktu maju, saya akan berikan kembali kepada host pastor untuk take over bersama dengan gereja lokal di mana kamu berada. Gereja akan mendoakanmu. Are you ready? Setiap orang dengan dirimu apa adanya. Kalau kamu mau dipakai Tuhan dan kamu mau jadi pemimpin. Waktu lagu ini dinyanyikan, dalam hitungan ketiga kamu maju ke depan. 1, 2, 3, come. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu Yesus. Tuhan ini seluruh seluruhnya.
kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak muda hari ini yang meresponi. Engkau melihat, Engkau menilik setiap hati mereka. Tuhan, biarkan dari langkah kecil mereka, ketaatan mereka ya Tuhan. Munculkan benih itu, kerinduan itu, kecakapan itu untuk memimpin ya Tuhan. Kami rindu semakin banyak ya Tuhan, pemimpin-pemimpin dibangkitkan, regenerasi terus terjadi ya Tuhan. Tuhan bekerja di dalam setiap hati mereka ya Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan, biarkan mereka semakin lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, saya minta setiap pendoa pemimpin mendoakan mereka. Tuhan ini Seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Kerinduanku jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini Seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. murnikan hatiku, Seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. murnikan hatiku seperti-Mu. Serupa denganmu, Yesus. Tuhan, kami hari ini belajar, kami tahu ya Tuhan, kepemimpinan itu adalah panggilan setiap dari kami. Setiap dari kami punya benih itu ya Tuhan. Izinkan hari ini ya Tuhan, kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau Engkau bentuk, kami mau Engkau ajar kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan, setiap dari anak-anak muda yang di tempat ini ya Tuhan, semuanya dipakai besar oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, tapi karena Engkau membuka hatimu dan Tuhan melihat, Engkau meresponinya. Thank you Tuhan, materaikan firman yang kami dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan semuanya kembali ke tempat. Siapa yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan? Saya bisa melihat lambaian tangannya. Puji Tuhan. Saya rindu juga untuk bisa menyambut setiap dari kalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apakah ada bisa lambaikan tangan di tempat kalian berada? Kalian yang baru pertama kali join ibadah Army of God Teen, tetap bisa dilambaikan tangannya. Mari kita sama-sama sambut teman-teman kita. 3, 2, 1. Welcome home. Senang sekali dapat beribadah bersama dengan kalian. Pastikan kalian terus join ibadah Army of God Teen jam 4.30 di ruangan ini. Dan bagi setiap dari kalian yang tadi sudah mendapatkan, yang baru pertama kali hadir yang mendapatkan welcome card, jangan langsung pulang, tapi bisa nanti samperin
tim welcomer yang ada di Welcome Lounge karena kami rindu bisa berkenalan dengan setiap dari kalian. 5-10 menit tidak akan lama dan kalian bisa langsung samperin mereka di sana. Dan bagi setiap dari kalian yang belum punya komunitas, yaitu Connect Group, kalian belum join. Tadi udah disampaikan kan, mungkin banyak, apa sih itu yang sponsor, apa sih itu CGL tadi. Itu semua ada di Connect Group. Jadi kalau kalian yang masih bingung dan kalian belum join Connect Group, pastikan kalian join CG. Dan seusai ibadah ini juga, kalian boleh samperin tim welcomer yang ada di depan, sehingga kalian bisa dikonekkan dengan Connect Group terdekat dengan tempat tinggal kalian. Seusai ibadah ini juga akan ada baptisan selam bagi setiap dari kalian yang mau meneguhkan iman kalian lebih lagi mengikuti Tuhan. Berikanlah diri untuk dibaptis dan untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa langsung samperin tim yang ada di reception. Kalian tidak perlu khawatir, kalian tetap akan pulang dengan pakaian yang kering yang kalian pakai karena gereja menyediakan pakaian ganti. Dan ada pula tim pendoa yang ready berdoa sepakat dengan setiap dari kalian. Ada hal-hal yang butuh didukung, butuh didoakan, langsung samperin tim prayer yang ada di depan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang kembali, kami mau mengembalikan persepuluhan dan persembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami berikan ini untuk mendukung setiap kegerakan yang ada, setiap pembangunan gereja yang ada, untuk setiap misi-misi yang ada ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat untuk tangan-tangan yang mengelolanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, segala yang semua datang dari tahta-Mu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu. Angkat kedua tanganmu, pulanglah terimalah berkat kasih karunia penyertaan Tuhan, hubungan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Apa yang diperbuat tanganmu, Tuhan perbuat itu berhasil. Dan kehidupanmu menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan menempatkanmu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amen. God bless you all.